Bagaimana cara kerja generator DC dan apa saja bagian dasar dari generator DC? Video ini akan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Kita akan mulai dengan bagian dasar generator. Seperti yang Anda lihat, konfigurasi generator DC cukup sederhana. Pendiriannya memiliki bagian-bagian tetap dari generator DC. Statis terdiri dari magnet permanen, 2 diantaranya kutub utara dan selatan, yang ditempatkan agar sesuai dengan rotor. Fungsi utama stator adalah untuk menyediakan medan magnet yang melaluinya. Rotor atau kumparan jangkar diputar, gelung jangkar umumnya ditempatkan pada slot-slot inti jangkar. Kumparan jangkar dibentuk dengan menghubungkan beberapa lilitan secara seri. Lilitan jangkar dibentuk dengan menghubungkan beberapa kumparan secara seri. Medan magnet yang menyebabkan gaya gerak listrik EMF diinduksi di dalamnya. Cincin pemisah adalah perangkat bergerak yang digunakan untuk membalikan polaritas dari arus. Terbuat dari tembaga cincin, dibagi melalui tengah menjadi 2 bagian. Kita harus menggunakan cincin split untuk mencapai satu arah arus. Sikat terbuat dari karbon. Blok persegi panjang berbentuk satu-satunya fungsi sikat karbon. DC generator adalah untuk mengumpulkan arus dari segmen komutator. Galvanometer adalah aktuator elektromagnetis analog yang menghasilkan defleksi putar dari beberapa jenis penunjuk sebagai respon terhadap arus listrik. Bagaimana generator DC bekerja? Pertama-tama, kita tidak ingin arah arus itu berubah. Yang kita inginkan untuk tetap sama setiap saat, katakanlah dalam arah ini. Jadi, bagaimana kita melakukannya? Sekarang untuk memastikan bahwa arah arus tetap sama, yang kita butuhkan bahwa sikat ini terus-menerus mengubah kontak antara kabel ini untuk setiap setengah putaran. Jadi, kita harus mengalir dengan cara ini di posisi ini. Sikat ini harus terhubung ke kawat ini, sehingga arus mengalir seperti ini dan keluar ketika kumparan berputar. Anda dapat melihat ketika kumparan datang ke posisi ini, arah arus berubah. Jika kita ingin menjaga arus dalam arah yang sama, kita harus disikat untuk bersentuhan dengan kawat ini, benar, dan kemudian lagi di mana kumparan datang ke posisi ini, lagi arah perubahan saat ini, dan sekali lagi kita ingin sikat ini bersentuhan dengan kawat ini. Mungkin kita sudah belajar bahwa untuk setiap setengah putaran kita harus mengubah kontak antara sikat dan kabel. Tetapi bagaimana kita membuat proses ini terjadi secara otomatis? Kita dapat mengotomatiskan proses ini dengan menambahkan cincin slip. Cincin slip seperti namanya adalah cincin yang terbelah di antara, memberikan 2 setengah cincin dengan celah yang sama di antaranya. Sekarang mari kita lihat bagaimana cincin slip secara otomatis mengubah kontak untuk setiap rotasi. Penawaran jadi benar. Sekarang sikat ini bersentuhan dengan setengah bagian cincin slip warna violet saat kumparan berputar dan sampai pada posisi ini arah arus berubah, dan sikat ini sekarang bersentuhan dengan setengah bagian lain dari cincin split warna pink. Pengaturan ini memberikan arus yang mengalir ke arah yang sama. Lagi, saat kumparan mencapai posisi ini menyelesaikan setengah putaran lagi, Anda dapat melihat bahwa ini hanya berubah sikat kontak. Bersentuhan lagi dengan pilot warna setengah bagian cincin split. Dengan cara ini, generator DC dibangun di mana arus hanya mengalir dalam satu arah melalui sirkuit eksternal, dan dalam pengaturan ini dengan sikat dan cincin split yang membantu kita untuk secara otomatis mengubah kontak. Kami menyebutnya komutator sehingga cincin slip tidak seperti komutator Z. Hal berikutnya yang harus kami sebutkan bahwa itu sangat penting untuk prinsip kerja generator DC. Generator DC adalah bagaimana kita dapat menentukan arah medan magnet saat ini, dan gaya untuk menentukan semua ini kita harus menggunakan Fleming, aturan tangan kanan. Jadi kami akan menjelaskan bagaimana kita bisa menggunakan aturan tangan kanan Fleming seperti yang Anda lihat. Rotasi kumparan searah jarum jam dan gaya yang bekerja pada bagian kumparan akan mendorong bagian kumparan tersebut ke atas, sehingga untuk mengetahui arah arus induksi kita terapkan aturan tengah kanan Fleming. Bagaimana caranya? Kita letakkan tangan kanan kita sehingga ibu jari menunjuk ke atas menunjukkan arah gaya, jari telunjuk atau jari telunjuk menunjukkan ke arah medan magnet dari kutub utara ke selatan, dan jari tengah akan menunjukkan ke arah arus induksi yang dalam kasus ini dari A ke B mirip dengan cari arus induksi pada suatu bagian kumparan CD. Kita kembali menggunakan kaidah tangan kanan Fleming sehingga putaran kumparan searah jarum jam dan gaya yang bekerja pada bagian kumparan CD mendorong bagian kumparan tersebut ke bawah. Ibu jari menunjukkan ke bawah menunjukkan arah dari gaya di jari sebelah, atau untuk jari yang menunjukkan ke arah medan magnet dari utara ke selatan, dan jari tengah akan menunjukkan ke arah induksi
yang dalam hal ini dari C ke D, sehingga untuk menyimpulkan arus induksi mengikuti jalur ABCD. Kumparan efek dari komutator tertulis split dan generator DC adalah untuk memastikan bahwa EMF induksi selalu dalam satu arah. Kita dapat melihat bahwa dalam grafik ini di mana V mewakili jumlah EMF dan T yang diinduksi mewakili waktu, Anda akan melihat dalam grafik bagaimana gelombang sinus berubah dengan kecepatan rotasi. Kumparan dalam hal ini memiliki rotasi searah jarum jam. Peningkatan kecepatan rotasi kumparan meningkatkan jumlah EMF yang diinduksi. Yang diinduksi memiliki positif, dan juga Anda lihat contoh bagaimana gelombang sinus berubah dengan kecepatan putaran kumparan. Ketika kumparan berubah berlawanan arah jarum jam lagi,